Halo semuanya, selamat datang di El Kasus dengan aku Bielsa. Terima kasih atas support kalian gitu. Kalau misalkan ada yang baru datang, selamat datang. Tapi jangan lupa kalian subscribe dulu kalau misalkan kalian suka dengan konten-kontenku. Dan jangan lupa tonton yang lain juga. Silakan dikritik dan dikasih saran kalau misalkan ada yang salah. Dan silakan dijabarkan informasinya kalau misalkan nantinya ada yang salah gitu. Dan hari ini El Kasus akan membahas satu kasus yang mana lagi-lagi datang dari kejahatan yang dilakukan oleh anak yang di bawah umur. Jujur sebenarnya di sini aku agak sedih karena di beberapa tahun ke belakang ini tuh banyak banget kasus tentang anak yang masih di bawah umur tapi sudah melakukan kejahatan yang di luar dari nalar manusia dewasa gitu. Dan sekarang ini aku akan membahas satu kasus yang mana ini terjadi di Palembang. Ada gadis atau anak yang masih berusia 13 tahun. Dia itu dihabisi oleh laki-laki yang juga di bawah umur gitu ya. Dan gak usah basi-basi lagi ya. Berikut adalah kasusnya. Gak tahu kenapa ya, beberapa tahun ke belakang ini media sosial itu sangat ramai banget dengan banyaknya kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. Dan dari sini mungkin kalian sebagai orang tua atau aku sebagai kakak ya, kayaknya memang harus bener-bener memantau, menjaga, dan lebih sering untuk mengawasi apa yang dilakukan oleh adik-adik kita, anak-anak, dan juga orang-orang terdekat dari jahatnya media sosial yang sebenarnya belum siap untuk diterima di otak usia yang masih kecil atau di bawah umur. Mungkin aku nanti akan membahas sendiri video tentang bahaya media sosial di era sekarang dari sudut pandangku sebagai orang yang mungkin melihat fenomena sesuai dengan fakta yang terjadi. Tapi di sini aku ada satu berita di mana ini datang dari usia yang masih di bawah umur dan melakukan kejahatan di luar nalar manusia. Kasus ini itu terjadi di Palembang di mana ada gadis yang berusia 13 tahun diruda paksa hingga meninggal dunia oleh 4 laki-laki yang umurnya juga masih belasan tahun. Aduh, aku jujur capek banget ya kalau bahas ginian itu kayak bener-bener sedih lah gitu. Jadi ya, gadis ini tuh berinisial AA, dia itu umur 13 tahun berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Dan ada 4 pelaku berinisial IS 16 tahun, NS 12 tahun, MZ 13 tahun, dan AS 12 tahun. Ya Allah, ini bener-bener arek cilik banget ngono lho. Sumpah aku kayak nggak habis mikir aku, kok iso ya arek-arek tolol iki melakukan kejahatan sekejiku ngono lho. Jadi mereka itu secara bersama-sama ya melakukan kejahatan kepada gadis yang berusia 13 tahun itu yang mayatnya ditemukan di area kuburan Cina. Semuanya itu berawal dari hubungan dua ABG ini yaitu AA dan IS. Mereka itu baru kenal 2 minggu yang dikenalkan oleh temannya berinisial M dari media sosial Facebook. Terus setelah mereka kenalan, mereka chatan hingga akhirnya mereka pacaran. Terus pada hari Minggu siang tanggal 1 September 2024 mereka itu merencanakan untuk ketemuan di salah satu acara kuda lumping yang ada di kawasan Piparjah, Kecamatan Kemuning. Pada saat itu juga ada pelaku lain yang berinisial MZ, NS, dan juga AS. Mereka itu awalnya biasa aja ya, sama kayak anak-anak pada umumnya, nonton hiburan, cari kesenangan biar gak bosen di rumah gitu ya. Tapi pada saat itu juga mereka berlima ini tuh bukannya nonton kuda lumping tapi bermain menuju sebuah tempat di daerah Krematorium Sampurna yang berada di kawasan kuburan Cina. Dan disinilah perbuatan keempat bocah tolol ini itu dilakukan. Di sana awalnya korban itu diajak oleh IS untuk melakukan hubungan seksual, tetapi korban itu menolak ajakan tersebut. Gara-gara korban menolak ajakan itu, korban itu tiba-tiba langsung dibekap oleh pelaku IS dan juga tubuhnya dipegangi oleh ketiga temannya hingga korban susah untuk bernafas dan akhirnya meninggal dunia. Dan setelah meninggal, korban itu tidak dibiarkan gitu aja, tapi malah diruda paksa oleh keempat pelaku secara bergiliran. Dan kejahatan para pelaku ini tidak sampai di situ aja. Korban itu kemudian diseret jasadnya sampai 30 menit lamanya untuk dipindahkan ke lokasi yang berbeda dengan tujuan untuk menghilangkan jejaknya. Dan setelah itu ya, para pelaku itu lagi-lagi melakukan kembali aksi keji itu sebelum meninggalkan lokasi tersebut.
Menurutku sih ini anjing banget ya gitu ya. Maksudnya ini kan usianya masih belasan gitu ya. Dan menurutku sih ini harus dihukum tegas sih menurutku ya. Ini nggak bisa kalau misalkan dihukum ringan hanya karena alasan di bawah umur gitu. Waktu berganti ke penemuan jasad ini ya, yaitu pada hari Minggu sekitar pukul 1 siang. Jadi saat itu ya Polres Tabes Palembang itu mendapatkan sebuah laporan bahwa ditemukan mayat di TPU Talang Krikil Palembang. Polisi itu langsung bergegas dan menuju ke TKP untuk melakukan evakuasi dan juga melakukan olah TKP untuk mendalami apa yang sebenarnya terjadi. Penemuan itu juga mengejutkan para warga setempat dan bahkan waktu itu cukup viral di media sosial. Ada juga beberapa foto yang memperlihatkan korban AA tergeletak dan mengenakan baju jersey bola. Tapi ya sekali lagi mohon maaf, di sini aku tidak akan menunjukkan fotonya. Kalau misalkan kalian penasaran ya silakan kalian cari sendiri aja. Karena aku nggak tega Rek untuk menunjukinya gitu. Terus gak lama dari itu ya, ibu korban yang bernama Ibu Winarti itu mendapatkan informasi dari keponakannya tentang kematian anaknya. Mendapat kabar itu, Ibu Winarti itu langsung bergegas berangkat ke kuburan Cina untuk mengecek kebenaran dari informasi tersebut. Setelah sampai di sana, Bu Winarti itu kaget karena di sana sudah ramai dengan polisi dan juga warga setempat. Perempuan parubaya itu bahkan sama sekali nggak percaya bahwa anaknya itu sudah meninggal dunia. Karena 1 jam sebelum anak itu ditemukan meninggal ya, ibunya itu ternyata sempat ngobrol dengan anaknya. Waduh ini sih sedih banget ya aku ngelihatnya itu. Singkatnya, setelah itu jasadnya langsung dibawa ke RS Bayangkara untuk dilakukan otopsi lebih mendalam. Hasil dari otopsi ini menunjukkan bahwa korban itu meninggal lemas karena kekurangan oksigen. Dan ketika diperiksa, ditemukan juga luka lebam dari benda tumpul di sekitar leher korban. Terus pertanyaannya adalah, bagaimana semua ini bisa terungkap? Kok bisa tiba-tiba polisi tahu pelakunya itu adalah 4 anak itu? Ternyata ya, setelah melakukan perbuatan keji itu, keempat pelaku itu bukannya merasa bersalah, takut, atau kayak kabur gitu itu enggak. Tapi malah kembali ke tempat pertunjukan kuda lumping untuk menonton lagi. Disinilah keempat bocah bodoh ini menceritakan apa yang sudah mereka lakukan kepada teman-temannya. Nah, dari saksi itulah polisi itu sangat mudah mendapatkan informasi dan menangkap peran para pelaku tersebut. Pada saat polisi menginterogasi para pelaku, polisi itu menyebut motif dari para pelaku ini tuh hanya ingin menyalurkan hasratnya karena para pelaku disebut polisi kecanduan konten pornografi. Dari kejahatan para pelaku itu dikenakan pasal 76C dan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang tentang penganiayaan dan pencabulan sesuai Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Namun karena ketiga di antara pelaku itu masih anak-anak banget, maka mereka itu dititipkan di Panti Sosial Rehab Indralaya. Kepala Bidang Hukum Humas Polda Sumatera Selatan, beliau itu mengatakan meskipun ketiga pelaku ini masih anak-anak, proses hukum ketiganya itu tidak akan dikesampingkan, hanya saja ya bukan dikenakan pemidanaan. Hal ini tuh merujuk pada pasal 69 nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Maka anak yang berhadapan dengan hukum akan dikenai tindakan berupa pengembalian kepada orang tua, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, serta wajib mengikuti pendidikan formal atau pelatihan yang diadakan pemerintah. Namun dari sini ya sebenarnya itu ada perlawanan dari ayah korban. Beliau itu mengaku nggak terima kalau para pelaku itu cuma dikasih tindakan rehab, bukan menjalani hukuman pidana. Ayah korban itu bilang enak aja kok direhab gitu, masa udah ngilangin nyawa seseorang harus dibebaskan tanpa syarat. Mereka itu memang masih di bawah umur, tapi kan pikirannya udah dewasa. Apalagi juga orang tua para pelaku itu juga nggak ada etikat baiknya untuk bertanggung jawab minta maaf ke keluarga korban. Coba kalau misalkan orang tua pelaku bertanggung jawab atau meminta maaf, pastinya juga akan dipertimbangkan tentang hukuman para pelaku tersebut. Itu kata bapak yang ada di foto ini. Dan itulah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh 4 anak yang masih anak-anak banget gitu ya. Dari kasus ini semoga kita bisa belajar bahwa teman-teman yang mempunyai adik, mempunyai anak gitu kan ya, bisa lebih mengawasi lagi gitu. Dan sekali lagi aku bilang ya, di era modern sekarang ini TikTok, Facebook, semuanya media sosial itu benar-benar membahayakan mental anak-anak. Dan itu benar-benar sangat merubah
pemikiran dari anak-anak sekarang gitu itu bener-bener kayak miris banget kalau misalkan kalian melihat media sosial sekarang. Ya, semoga dari kejadian ini tidak ada lagi kejadian selanjutnya yang sama atau mungkin lebih parah dari ini. Kita berdoa semoga anak yang meninggal itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga yang ditinggalkan itu bisa ikhlas, dan hukuman yang diterima dari anak-anak bodoh tersebut itu bisa lebih tegas ditegakkan. Karena aku sangat mendukung kalau misalkan mereka dihukum berapa tahun penjara gitulah. Kalau hukuman mati ya nggak mungkin gitu loh. Tapi ya itulah kasus yang menurutku sangat-sangat sadis banget yang dilakukan oleh anak-anak. Sekali lagi buat kalian yang sudah nonton El Kasus, terima kasih. Maaf kalau misalkan selama aku nyampein kasusnya itu agak belibet karena aku ngelak gitu. Yaudah ya, mungkin itu aja. Terus sekali lagi terima kasih buat kalian sudah nonton El Kasus, dan jangan lupa kalau misalkan kalian suka dengan videonya, kalian subscribe, kalian tekan tombol loncengnya, dan sampai jumpa lagi di El Kasus selanjutnya.